Pertama dan utama, tiada dirinya marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji apabila kalian bersyukur pasti aku tambahi rahmat dan nikmat. Salah satu syukur kita yaitu kita mau siap menerima bimbingannya, hidayahnya, petunjuknya, panduan hidup untuk kita semua, yaitu berupa Al-Quran. Itu adalah kita pahami walaupun satu ayat. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada umatku yang kau terima dariku sekalipun satu ayat. Maka pagi hari ini kita berusaha untuk mendapatkan satu ayat itu untuk bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, wabil khusus pada diri kita sendiri. Karena Nabi sudah berpesan apabila kita berdakwah ajak orang lain agar dimulai dari diri sendiri. Kata Nabi, ibda' binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Maka diumpamakan orang yang berdakwah itu seperti menyalakan lampu. Kalau lampunya lampu listrik, walaupun menyala tidak habis. Kalau lampunya lampu lilin, tambah lama tambah habis. Seperti yang ngaji itu kadang-kadang mulai pertama banyak, terus ketika orang jamaah juga gitu. Itu ibarat lilin, tambah lama tambah habis. Bisa menyinari orang tapi tidak bisa menyinari diri. Nah, kita diharapkan seperti lampu listrik, sekalipun menyala menyinari orang tapi dia tidak habis lama-lama atau mati. Mati itu kan takdir, sudah sampai batas waktunya. Likuli umatin aja, setiap umat, setiap orang itu ada batas waktunya. Intinya jangan sampai melamun atau mengharapkan untuk hidup selamanya, nanti repot sendiri. Maka kata Allah, likuli umatin aja, setiap umat, setiap orang itu ada batas usianya. Kalau sudah sampai batasnya, beda aja dulu, layak stakran syaitan, layak stakran. Kalau sudah sampai batas usia, maka tidak boleh, tidak bisa kita minta mundur atau minta maju. Wes bahasa Jawa sak pale. Diwai suwita ya alhamdulillah, tidak itu juga alhamdulillah. Namun yang harus dipahami, maksud itu harus itu jangan sampai musroh, tidak kita gunakan apa-apa. Maka kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Dzariyat di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Gusti Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menyembahku. Nah, ibadah menyembah itu sangat luas. Ada yang bersifat vertikal kepada Allah dan bersifat horizontal, membantu orang lain, membantu tenaga, membantu tetangga. Lebih-lebih khusus kondisi seperti ini kita peduli kepada tetangga kita, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk horizontal. Baiklah, pendahuluan tidak kita perpanjang, langsung saja kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Monggo. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Ulangi. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran. Fabidhulmin, maka karena penganiayaan, sikap aniaya, jadi mulai dari ingin melihat Allah dengan mata kepala. Yang kedua penganiayaannya yaitu ketika ditinggal pergi Musa menghadap Allah, menyembah kepada pedet atau sapi kecil. Yang ketiga yaitu dia merusak janji untuk menyembah kepada Allah, ternyata dia menyembah kepada pedet itu. Dan yang ketiga keempat dia kufur, mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan pada Nabi Musa untuk disampaikan kepada mereka. Yang kelima, mereka membunuh para nabi dibunuh, bahkan dia mengatakan tidak akan menerima petunjuk atau risalah atau apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, dan mereka mengkufuri, mengingkari tentang mukjizat yang diterangkan pada Maryam, sehingga mengatakan Maryam itu sebagai apa secara Jawa satu apa Pak? Apa? Lon. Orang Jawa kan ada wanita yang namanya Bahlon. Tidak usah diteruskan, itu kan luar biasa. Itu juga dia ingin membunuh Nabi Isa, walaupun tidak berhasil, tapi mereka menganggap berhasil, sehingga ada yang disalib sampai sekarang diabadikan sampai pada kita. Ini semua adalah bentuk penganiayaan mereka. Dolim itu biasa kita menampilkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya dolim. Harta itu mestinya milik rakyat, dikorupsi itu juga dolim yang paling besar. Ini yang perlu karena mereka dolim, yaitu dari orang-orang yang mengaku pengikut Yahuda, sehingga disebut Yahudi. Maka haramna, kami haramkan alaihim atas mereka, orang-orang Yahudi, thayyibatin, makanan-makanan yang bagus-bagus, daging haram bagi mereka. Ini contoh saja, daging itu enak tapi haram bagi mereka. Khususnya dia mengharamkan hewan yang berkuku dua, diharamkan. Tapi dia dibolehkan makan gaji apa? Lemaknya. Ini contoh saja, jadi banyak sekali yang semula dihalalkan diharam karena olah mereka. Ukhilat yang semula dihalalkan lalu bagi mereka. Ditambah lagi babisati dan sikap mereka menghalang-halangi umat manusia Alhamdulillah dari menjalankan agama Allah. Nabi Isa dan Nabi Isa menjalankan agama Allah, yaitu agama Islam. Dihalang-halangi, dianggap itu membawa ajaran yang baru, maka mereka kejar sampai dibunuh. Namun tidak berhasil karena dijelaskan oleh Allah, Nabi Isa diangkat dan diselamatkan. Tidak hanya itu, ada lagi yang sumber malapetaka hidup, bahwa manusia itu ingin hidup sendiri, menyerap atau
menghisap darah orang lain dalam bentuk yang berikutnya ini wa akhdhimur riba wa qadnuhu anhu wa di tenturan wa akhdhimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima wa akhlihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil melakukan pekerjaan atau menjalankan transaksi riba dalam bentuk riba dan karena mereka makan riba karena orang bekerja itu pada dasarnya untuk dimakan, maka di sini diartikan mengambil sebab orang bekerja mendapatkan untung itu bukan untuk dimakan tapi juga untuk hidup selamanya sebagai bekal hidup selamanya. Tapi cara yang tersebut yaitu riba. Apa riba itu? Yaitu bertransaksi atau bahasa kita menghutami orang lain tapi dengan janji akan dikembalikan dengan lebih, berjanji untuk dilebihkan, itu namanya riba. Umpama kita kebetulan Pak Leman itu banyak uang, pura-pura nolong pada saya, Pak, tak perlu itu apa BPKB, tapi 1 juta kembali 1.200.000. Itu yang 200 itu namanya riba. Bahkan ada yang sepele, Pak, riba itu sepele, Pak. Ya, kita menolong orang tapi kita minta imbalan walaupun sedikit itu termasuk riba. Yang kecil saja. Pak Rizal pinjam motor saya, pinjam motornya Pak. Untuk kemana Pak? Ke Malioboro. Oh nak ngono, aku tolong Pak ya. Tukokno apa di Pilharjo atau sing ada. Lah tukokno minta tolong pada Pak Rizal untuk nukoke itu termasuk riba. Karena saya menolong Pak Rizal, tapi dia minta imbalan. Kan kita sepele Pak, kadang-kadang kita tidak merasa. Oleh itu marilah kita bersihkan. Kalau menolong ya nolong. Jangan seperti kita biasa menolong tapi Bapak menolong tapi mentok. Banyak terjadi di masyarakat kita, hanya ingin hidup yang enak, uangnya banyak, ketoknya kelihatannya nolong, ngutangi juga mentok. Terus lagi, marilah kita bersihkan diri kita, karena hidup itu harus tolong menolong. Hidup itu harus tolong menolong. Tidak bisa ingin hidup sendiri, kaya sendiri. Coba dibayangkan dengan tetap sugih sak kampung, tidak ada tetangga yang mau menolong. Kalau kebakaran kira-kira kayak syukur karena tidak pernah menolong tetangganya. Terus sekali lagi marilah apa yang ada pada kita digunakan untuk menolong orang lain. Ini yang harus dipahami. Karena hidup itu tidak bisa hidup sendiri, tapi digunakan untuk menolong orang lain. Tolong menolong. Nah, bahasa mereka manusia itu adalah makhluk sosial.
Baik, kita lanjutkan. Waktu dulu padahal mereka sudah dilarang anhu dari riba, dilarang bekerja dengan cara riba seperti itu. Wa aklihim, dan mereka suka makan, citrakan amalan harta orang lain bil batil, dengan cara yang tidak sah. Ya, itu seperti tadi, makan harta orang lain dengan cara tidak sah, bahkan kadang-kadang menipu. Dengan diberi kepercayaan sebagai pejabat, kemudian melakukan transaksi impor barang dengan mengambil untung dari barang impor itu, pada itu menggunakan uang negara. Ini kan banyak terjadi seperti itu. Tapi dengan mengambil untung, atau mungkin katakan boroke membelikan karpet, karpet masjid. Di sana dia dengan laporan kepada apa yang suruh belikan itu sekian. Tapi kalau mengambil untungnya dalam artian ongkosnya minta ganti tidak apa-apa. Tapi kalau dia harganya 200 juta atau 200 ribu dengan bilang 250, lah itu yang 50 namanya apa Pak? Riba. Sebab tanpa keterbukaan kita bilang seperti itu. Ini banyak sekali riba yang terjadi di masyarakat. Atau mereka biasanya pendeta-pendeta, pengikutnya itu untuk bisa diampuni dosanya harus membeli surat ampunan. Maka pendeta menganggap yang berhak memberikan ampunan dari Allah adalah pendeta dengan surat ampunan. Maka pengikut-pengikutnya, mengikuti Nasrani maupun Yahudi, itu harus mengeluarkan 10% dari gajinya. Seperti itu kondisi di sana. Maka Nabi mengatakan itu termasuk haram. Wa a'tadna, dan sungguh kami sediakan orang yang menentang aturan Allah seperti itu, menentang larangan Allah, disebut apa? Kafir. Menentang, tidak mengakui aturan Allah, menentang, tidak mengakui Nabi Muhammad, menentang, tidak mengakui Al-Quran, itu disebut kafir. Maka disebutkan wa'atadna, dan kami sediakan kafirnya mereka kafir minhum, di antara mereka, tidak, sebab tidak semua kafir, tapi ada juga yang beriman. Maka dikatakan minhum, di antara mereka ada siksa aliman yang pedih. Orang-orang yang sengaja melanggar, menentang aturan Allah, itu akan diancam dengan siksa yang amat sangat. Gimana? Ya di akhirat kelak, karena dunia itu tempat bercocok tanam. Mungkin apa? Ya di akhirat. Maka kita ini sedang menanam berbagai macam kebaikan, semoga diterima. Cara seperti kita kerjakan ini memang amat sangat berat. Coba setiap hari diteror dengan bid'ah. Kalau kita tidak tabah ya akan berpaling kalau tidak siap menghadapi itu. Maka selama kita mengikuti rambu-rambu menurut majelis ulama, itu kalau di lingkungan itu masih dalam zona hijau, silakan dalam kondisi aman, tidak ada apa-apa yang melanggar di lingkungan itu, maka kita menggunakan sistem bahwa jamaah yang ada harus orang sehat dan sekitar, sehingga kita bisa kita pantau. Maka kalau ada jamaah dari luar yang tidak kita kenal, sebaiknya ditanya atau ditolak, apalagi tidak membawa masker. Nah, ini tata cara kita mensterilkan masjid kita, jangan sampai gara-gara kita makan jamaah menjadi salah satu terkena, semuanya menjadi dikarantina. Jadi kita akan karantina kalau ada salah satu kita yang terkena dampak corona, baik ibu maupun bapak. Maka kita jaga bersama-sama, menjaga jarak, barisnya termasuk duduknya juga dijaga, jaraknya sudah tidak ada apa-apa, insya Allah. Ini risiko
berat. Risiko yang berat mesti pahalanya juga besar. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Pendek bisa tercontoh. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Berbeda dengan orang-orang yang mendalam seru sangat tinggi boleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang menelaah kitab sucinya. Ternyata sifat-sifat Muhammad itu terdapat di dalam kitab Taurat. Dia dalam itu mantan pendeta namanya Abu bin Salam. Jadi pengikut setia Nabi. Ternyata sifat-sifat Nabi itu sudah tertera di dalam kitab sucinya. Jadi dikatakan mendalami betul, memahami betul kitab sucinya. Maka dia sadar, oh kalau begitu ini Nabi yang patut kita ikuti. Maka dikatakan minhum di antara mereka. Jadi ada orang-orang yang betul-betul berilmu dalam, memahami betul-betul kitab sucinya. Ketika kehadiran Nabi Muhammad, mereka langsung percaya dan mengikutinya. Wal mu'minun itu juga orang-orang yang beriman tanpa ada syafat, tanpa pikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, dia percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah yang disertai dengan kitabnya. Siapa mukminun itu? Yu'minuna, mereka percaya bima unzila terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Apa Pak yang diturunkan oleh Muhammad? Al-Quran, wahyu. Apa yang diterima oleh Muhammad secara pendapatnya langsung diterima. Itulah orang yang beriman. Apa cukup dengan Quran saja? Bama unzila, dan kitab yang diturunkan mengkomunikasi sebelum kamu, percaya juga kepada Zabur, Taurat, Injil, percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab selain Al-Quran. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim mendapat kitab kecil namanya Suhuf.
dalam surat apa kan? Saya pikir Suhufi Ibrahim wa Musa. Mereka mendapat, nabi-nabi mendapat petunjuk, bimbingan, ada yang bentuk tapi tulisan seperti suhuf, ada yang bentuk wahyu langsung diterima di pikirannya. Wal muqimina sholat, dan orang-orang diwujudkan dalam bentuk tidaknya percaya saja, tapi juga wal muqimina sholat, dan mereka mendirikan sholat. Bagi ahli bahasa ini dibahas sampai detail. Kok muqimina itu bacaannya dihubungkan kemana? Yang dulu kan rasul marfu dibaca rafa jamak mudzakkar salim. Wal muqimina mudzakkar, kok mungkin ini dibaca nasab atau dibaca jar. Nah, ada mengatakan dihubungkan dengan bima unzila, apa yang disampaikan percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, tapi juga dia mendirikan sholat. Itu bagi yang ahli bahasa sampai detail. Nah, karena kita ngaji kosong ya rasa kalau didetailkan ya maaf, mungkin jangan ya mlebu kuping kula metu apa balik apa metu, ada yang balik mobil kuping tangan metu kuping tangan balik, karena menurut saya istilah klasik bukan kelas untuk membahas masalah kata per kata, tapi kita memahami isi kandungan dari Al-Quran dengan tabiat warna. Wal mu'tuna, nah ini mutu beberapa mukimu, mestinya mukimuna. Dan karenanya ada apa adanya kita baca wal mu'tuna, dan mereka mengeluarkan, memberikan zakat. Orang yang percaya kepada Al-Quran, percaya pada apa yang diajarkan Nabi Muhammad, mesti siap tidak keberatan mengeluarkan zakat. Minimal zakatnya setahun sekali pada hari Raya Idul Fitri, dengan harapan ada ibadah sosial, yaitu membantu orang-orang yang miskin, sehingga pada waktu hari raya mereka semuanya ikut bersuka cita atas selesainya ibadah Ramadan. Maka setelah mungkin panitia itu harus menseleksi atau meneliti sepatutnya mereka diberi, sehingga orang yang mampu diberi. Nah, orang yang sadar mampu diberi itu ditolak. Kenapa? Itu salah sasaran. Saya pernah itu karena dia itu kos di rumah saya, dan saya minta diberi. Tapi ternyata orangnya marah-marah. Yang namanya miskin itu seperti apa? Maksud aku dianggap miskin, padahal menurut pertanyaan saya karena tidak punya rumah dianggap masih miskin. Ternyata manusia ada yang punya harga diri. Maka hati-hati memberikan zakat fitrah itu, jangan sampai salah sasaran orang mampu. Contoh yang di kampung itu apa? Diberikan siapa? Mutin, kiai yang sadar dengan itu mosok pulau dengan paling zakat fitrah, berikan saja kepada yang ini. Contoh saja, jadi tidak harus setelah itu papan, tidak semuanya diberi, walaupun itu kerja di secara sukarela, tapi kalau mampu ya tidak masuk ya. Zakat fitrah hanya untuk orang yang tidak mampu, dikatakan lil masakin. Zakat mungkin masuk kategori 8 asnaf. Wal mu'minuna, dan mereka betul-betul percaya billahi kepada Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir. Mereka tidak hanya memberikan itu, tapi juga percaya bahwa kita nanti akan menghadap Allah, dan di akhir dari hidup di akhirat itu ada namanya perhitungan amal, disebut hari akhir. Kalau yang baik, yang berat amal baiknya, maka dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Dijadikan Allah ulaika, mereka itu sanutihim, akan kami berikan mereka itu asrul bala animan yang agung. Bala yang agung apa?
surga. Jadi ada kadang-kadang Allah mengatakan pahala yang agung, pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang banyak dan sebagainya. Baiklah, kita mulai ain baru, namanya bahasa Indonesia alinea baru. Kalau ada ain berarti ada pembicaraan baru. Sudah tidak nyambung dengan tadi, tapi sedikit banyak tetap karena wahyu ada sambungannya, tapi sudah pembicaraan hal yang baru. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa dibaca au, jangan dibaca au. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa sesungguhnya aku Allah dibaca panjang karena ada alif, ketemu alif lagi, ketemu hamzah. Alif yang hidup itu bahasa Arabnya hamzah. Alif dibaca itu berubah dari hamzah. Kalau alif itu selamanya mati. Kalau dihidupkan namanya hamzah. Atau namanya hamzahnya disebut hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau berada di tengah dia hilang. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Di depannya kan ada alif dihidupkan. Itu namanya hamzah wasol. Ketika diberi wawu depannya membacanya apa? Walham, tidak alhamdulillah bilwal. Hamzah alif seperti itu disebut hamzah wasol. Hamzah yang ketika berada di tengah sambungan dia tidak dibaca. Sekedar tahu saja. Sesungguhnya aku atau kami auhayna telah memberi wahyu, mengilhami, memberi informasi kepadamu. Kepadamu ini juga ada alif, ketemu hamzah ilaika. Ilaika kepadamu Muhammad, kami telah berwahyu kepadamu. Tidak hanya kami yang memberi wahyu, kama auhayna, sebagaimana kami pun telah memberi wahyu
ila Nuhin, kepada Nabi Nuh. Dengan dasar ini kita sadar, punya ilmu bahwa apa yang diwahyukan atau ajaran diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad itu sama juga yang diajarkan kepada Nabi Nuh. Yang disampaikan para nabi itu sama, wahyu dari Allah. Agama menangnya sama, yaitu Islam, berserah diri kepada Allah. Tidak ngerti ngaji ini tidak akan mengatakan agama itu silakan, tetapi agama yang diturunkan Allah hanya satu, apa? Islam. Dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 19. Tidak kita menyimpulkan diri, tapi apa mengatakan inna indallahil Islam. Ini supaya kita tambah yakin bahwa agama turunkan Allah hanya satu. Namun dengan anak khutbah agama samawi ada 3, tidak perlu protes atau Pak kata Al-Quran agama itu hanya satu, tidak perlu. Memang pemahamannya baru sampai sana. Tapi ini untuk kita nama ngaji seperti ini, tahu apa perbedaan, mengerti apa yang di masyarakat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya prinsip seperti ini disebut oleh mereka apa Pak? Garis keras, karena mengikuti apa adanya. Rasa tiluk, keras tidak bisa tiluk. Tahu tiluk Pak? Ini contoh. Tapi kita tidak perlu menganggap kita memang ajaran apa seperti ini. Wan Nabi dan beberapa nabi membagi setelah Nuh. Nabi-nabi setelah Nuh cuma sama. Kami beri wahyu mereka. Wa khairan, dan telah kami beri wahyu pula. Ada Idris, ada Hud, Soleh. Di sini tidak disebutkan. Ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Itu juga wahyu yang kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Juga yang dibawa sama sebenarnya yang disampaikan kepada Nabi Nuh. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Ismail itu siapa? Anak Nabi Ibrahim dari istri Hajar. Wa Ishaq, dan Ishaq juga anak Nabi Ibrahim dari istri Sarah. Wa Ismail sih, padahal Hajar itu istri kedua karena lahirnya dulu Ismail. Sehingga Ismail diajar bangun Ka'bah itu sampai usia 12 tahun dijadikan korban hanya untuk mengetes hati Nabi Ibrahim betul-betul mencintai perintah Allah atau mencintai harta kekayaannya termasuk anaknya. Termasuk Ibrahim betul-betul mencintai Allah dan perintahnya. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub. Yaqub itu anaknya Ishaq. Wal Asbat, dan cucu-cucunya untuk Yusuf, Musa, itu semua cucu-cucu dari Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim. Cucu yang paling betul dari Jalur, Sarah, Isa dan Isa. Wa Ayyub, dan Nabi Ayyub. Wa Yunus, dan Nabi Yunus. Wa Harun, dan Harun. Wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Ada lagi Bapak Sulaiman belum disebut. Wa Ataina, dan kami berikan, kami wahyukan kepada Daud dan Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Nabi Harun, Nabi siapa? Nabi Daud mendapatkan kitab namanya Zabur. Nah, si kitab Zabur itu syiran, Pak. Isinya puji-pujian. Isi kitab Zabur isinya puji-pujian. Maka sekarang banyak yang ikut mewarisi kitab Zabur. Kalau di suatu daerah sholat habis adzan doa teko-teko terus pujian, bisa pujiannya sholatumu salamu, ada lagi qul in kuntum tuhibbuna Allah. Banyak itu orkasi-orkasi itu termasuk
mbah saya dulu kalau ujian pakai itu yang dinyanyikan anu nasi ombo ati iku limo warnane itu enggak saya teringat terjang mbah saya kalau berada mesti seperti itu dinyanyikan. Ternyata sing kebayaran anu nasi karena dimodifikasi menjadi nyanyian di lembaga. Itulah bisa jadi uang. Di nyanyiannya mau itu bisa jadi uang. Seperti lele juga jadi uang. Itu peninggalan orang. Tinggal kreativitas kita saja. Itulah. Jadi sekali lagi itu adalah warisan dari nenek moyang. Kadang-kadang dinyanyikan. Banyak sekali ada. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Itu juga ujian. Ujian. Nah, zaman Nabi orang mengajarkan suruh baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak perlu dikeraskan. Karena sambil menunggu artinya biar tidak sampai membaca itu. Ada yang membaca Quran harus konsekuensinya Pak. Nah, ada ujian seperti itu dengan hadir tidak menghadiri adzan tapi menghadiri ujian berarti nilainya berbeda. Itu sekali lagi di masjid kita silakan ujian tapi di hati kita masing-masing tidak perlu keras-kerasan. Maka diberi waktu 10 menit dari adzan kita harus qomat walaupun imamnya tidak ada. Nah ini sudah muadzin ingat kalau dilihat imamnya belum ada walaupun jadwalnya itu jangan diqomati dulu, nanti bisa keadaan atau kelabaan Mas Imam kalau kita adzan melihat belum ada imamnya, Pak Effendi tidak ada, Pak Roziki dan Pak Sagar tidak ada, Pak siapa itu Pak Udor tidak ada, Pak Masuk tidak ada. Ya nanti dulu ini karena qomat itu haknya imam. Kalau sudah tahu wajahnya imam salah satu siapapun itu silakan qomat. Kalau belum ada ya jangan diqomati dulu. Sistem tahu cara adzan haknya muadzin, qomat haknya imam. Ini harus dipahami. Kadang-kadang kita tidak paham. Dan juga kita sholat sunat masuk belum sampai selesai baru 1 rakaat boleh diqomati, batalkan tidak apa-apa, itu sudah mendapat balas sempurna walaupun baru 1 rakaat tapi pahalanya sudah sempurna. Tidak perlu bahasa Jawa Indah Jawa seperti lari seperti ben itu pada tidak perlu. Ini tak sampaikan agar kita tahu tata cara protokol dalam masalah jamaah. Tadi satu, muadzin harus melihat dulu, tidak melihat jamaahnya, tapi melihat imamnya. Nah, muadzin kadang-kadang imamnya sudah datang, tapi mesti lingung ada. Ternyata ada yang baru sholat 1 rakaat, tidak perlu itu diperhatikan. Yang penting imamnya sudah ada. Ini Mas Imam dan muadzin yang lain termasuk Pak Selamat, Pak Wardi, jangan sampai kita terpengaruh oleh jamaahnya belum selesai oleh sholat. Yang penting imamnya sudah siap. Lalu itu seperti dengan jadi sopir penumpang wis kebak rasa nunggu yang baru jalan itu masih ada, akhirnya jadi terlambat jamnya. Maka sopir atau kereta api atau bus itu di terminal mesti punya jam jalan. Maksudnya jam berapa kita berangkat. Ini sekedar ilmu saja Mas Imam. Kita yang di mana saja besok kalau di rumah kalau menjadi imam perlu diberitahu seperti itu. Walaupun di sekarang sudah menjadi imam, kalau nanti pulang menjadi imam. Caranya jangan melihat jamaah, yang dilihat itu imamnya sudah siap atau belum. Selanjutnya sampai nomor 5. Ruwa rasulan qad qasasnahum 'alaika min
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله Musa taklima. Warasulan dan beberapa utusan Warqasasnahum yang telah kami ceritakan dalam kitab Al-Quran atau kitab Injil atau kitab Taurat. Ada yang saya ceritakan alaika kepadamu dalam Al-Quran min qablu sebelum Quran ini sudah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Al-Quran sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang lain, tapi yang disebutkan utamanya itu ini tadi. Dan min qablu itu boleh dengan makafkan, karena ada wawu yang sama, rusulan itu sama-sama isim, boleh seperti itu. Kalau di atas sama-sama fi'il, sama-sama diberi ba, itu juga boleh. Sekedar tahu saja. Warusulan dan beberapa utusan. Rusulan itu jamak, mufradnya rasulan, seorang rasul. Kalau dijamakkan rusulan, beberapa utusan. Lam naqsusum yang tidak atau belum saya ceritakan alaika kepadamu. Jadi ada utusan-utusan Allah, maka jumlahnya 124.000. Yang jangan ketahui maksudnya hanya berapa? 25. Orang banyak yang belum diketahui. Kalau disampaikan semua tidak muat Al-Quran, maka dikatakan juga sebagai rangkuman, tidak semua semekan. Tapi Allah mengatakan seandainya apa itu namanya, laut itu semua jadi tinta dan semua ranting-ranting jadi pena digunakan untuk menulis kalimat Allah sampai habis, minta air laut lagi jadi tinta, tidak akan habis. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi bagian akhir. Kita percaya maka dari rezeki yang diberi kepada kita, walaupun dijarah oleh orang-orang yang punya kuasa, tapi kita yakin bahwa rezeki itu masih banyak di tangan Allah, akan diberikan rezeki yang tiada terkira. Ini yang baru. Nah, utusan-utusan itu mereka punya tugas dua. Semua nabi tugasnya hanya dua, yaitu memberi kabar gembira bagi yang berbuat baik besok ada surga, dan menakut-nakuti atau mengingatkan bahwa besok ada neraka. Hanya dua tugas. Ada dengan milih yang ke surga dan milih ke neraka. Disilahkan. Allah tidak memaksa. La ikraha fi din, tidak ada paksaan. Kamu di masjid karena murah kamu, sholat karena murah kamu, beragama kamu, terserah. Toh nanti akan dinikmati atau dirasakan siapa? Sendiri. Yang menikmati bukan orang lain, kita nikmati sendiri. Ini harus betul-betul dipahami dan dijaga sehingga tidak ada nabi yang memaksa umatnya, semuanya dipersilahkan. Yang penting tugas nabi hanya wa ma 'alaina illa balagul mubin. Surah Yasin itu wa ma 'alaina, tugas kami para nabi hanya menyampaikan. Itu juga dengan ngaji, punya ilmu. Kalau melihat orang yang tidak benar, kita perlu berhak menegur. Tapi negur jangan keras-keras, bisa jadi gelutan. Karena negur tadi apa? Sewu. Nah, bahasa kita nganggur buat sewu, saya negur buat sewu. Kira-kira sehingga dengan lakon ini atas atau betul. Benar yang ditegur itu bangsanya yang kena animasi, kenapa? Hasil relasi malah ngamuk. Dan negur orang itu kalau tidak hati-hati malah saya ditegur apa Pak? Ngamuk, tahu ngamuk? Salah paham. Jadi padahal kita niatnya apa? Tapi dia urusan ini urusan. Itulah manusia seperti itu. Kalau salah tidak mau ditegur atau diingatkan.
itu manusia yang hatinya sudah tertutup. Padahal maksud hati untuk agar dia tidak berbuat salah. Tapi ketika ditegur malah yang mengingatkan disalahkan. Apalagi zaman sekarang luar biasa. Orang yang lapor melihat kejahatan malah sehingga menang akhirnya masuk penjara karena hati manusia sudah terbolak-balik. Maka hati-hati hidup ini sekarang. Ya contoh saja ya, kita yang ibadah setiap hari ini sudah ada larangan khusus sholat rumah, rasa Jumatan, rasa rumah, kan banyak seperti itu contoh. Maka saya kembalikan ada di dalam surat At-Taubah itu ciri khas orang itu kalau orang mukmin mesti amar ma'ruf nahi munkar. Nah orang munafik amar munkar nahi ma'ruf. Itu dilihat dalam surat At-Taubah. Kita namun tidak boleh kita terus memberikan label mereka. Kita yang penting berusaha bagaimana agar menghormati masjid kosong itu lebih berat daripada menghormati memelihara masjid yang ada isinya. Coba dikunci setelah sebulan dibuka kotorannya seperti apa. Kalau ini kan walaupun kotor kena batu ngomong jadi bersih ya masih banyak rasa tidak usah bersih sudah sendiri karena dengan panik. Yang menambah ke batu kita itu besok jadi saksi kebaikan kita. Maka ada ulama yang mengatakan bahkan Nabi jangan diusap wajah yang kena debu di masjid itu rasa diusap. Maka dia mengatakan tidak usah terus diusap ini menjadi saksi debu yang kena batuk. Punya batuk apa? Kan ini kadang-kadang debunya. Ini bagi yang bisa sujud, yang tidak bisa sujud tidak apa-apa. Pak jawab Pak. Waktu tidak usah mari Pak kondisi kita kondisional. Silakan sholat berdiri, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tiduran, tidak bisa tiduran terlentang. Karena kita itu harus selalu komunikasi dalam bahasa HP-nya selalu terisi, dicas, dan ngecas kita itu sholat. Berarti kita masih ada hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu. Orang yang sudah tidak sholat berarti HP kita sudah menjadi mati, tidak pernah dicas. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan mubasysyirin semua utusan Allah itu punya tugas mubasysyirin untuk memberikan kabar gembira, kabar yang menggembirakan. Hanya sholat saja, hanya puasa, manfaatnya kepada kita kok imbalannya surga. Hanya mengeluarkan uang berapa itu dalam kondisi itu sudah Imran
uiddat lil muttaqin. Surga itu di bulan awal disediakan untuk orang-orang yang takwa. Alladzina, yaitu orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya infak dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sempit maupun kondisi yang longgar. Mubasyirin, memberikan kabar gembira. Wa mundhirin, dan mengingatkan, mengancam, mengingatkan tentang kabar yang tidak baik. Mengingatkan, ngelekake. Karena agar li'allah yakuna dinas, agar manusia di hadapan Allah besok hujjatun, tidak ada alasan. Biar boten nanti sing ngelekake ora ono aja kula arep dirgo neraka boten pura-pura. Ngono dadi hujjatun alasan. Ba'da Rasul, setelah utusan kan dulu kan ada namanya Pak Sulaiman itu kan di Makassar. Tahu dijak Sulaiman? Kamu senang ngajak orang. Ya pun saya Sulaiman tak undang wajah-ajak orang. Kata Pak Sarkon, di sekali tempo ya, tapi wajah-ajak tetangganya yang tidak suka, Pak Rijal, Pak Lati, Pak Eri. Nanti apa yang pernah ngajak-ajak tetangganya? Yuk yang masjid yuk. Sepeda tak? Assalamualaikum ya. Yuk yang masjid yuk. Dan ini orang film lah itu jadi bisa, biar bisa saja, yang malam dia menang kayak orang Semaur, malah Acau, malah Pramul, ini maka bisa akan jadi saksi. Maka nanti disebutkan jadi kita semua jadi saksi. Maka kita, tapi kalau berhasil, jangan mendapat pahala yang sama. Mereka mengerjakan apa saja karena hasil dengan aja. Apa yang berjalan dengan dapat apa Pak? Insentif apa MLM itu mendapat pahala yang sama dan yang dikerjakan karena dengan aja, maka berat. Tapi jangan ampun terus takut kalau rasa ngaji sudah beraja bukan itu. Ini motivasi dari Allah kepada kita agar kita sekalipun bahasa kalau apa bahasa kalian bahasa basi. Apa bahasa basi? Tahu enggak bahasa basi? Bahasa basi ngerti? Bahasa basi. Kan ada istilah malah bahasa basi. Bahasa basi itu omong edokan. Lapor edokan tapi aja. Walaupun mungkin tidak nanti juga misalnya itu kan sepele, walaupun orang dikutuk orang gelap ya apa-apa, itu namanya bahasa-bahasa. Mereka tidak mau, yang penting kita sudah aja. Ini yang harus dipahami di masyarakat kita, harus walaupun satu kata depan tetangga kita atau bahkan orang tua kita atau saudara kita pernah kita aja. Sampai dalam surat Al-Luqman itu katakan, kalau orang tuamu memaksa kamu, ya, tidak usah kamu sering, tapi cukup kita bergaul dengan baik. Kalau hari raya ya diatur ya apa? Hadiah atau apa? Karena ini orang tua kita. Kalau orang tua berbeda paham, kita tidak perlu putus hubungan, tapi tetap bersaudara. Ini sampai seperti itu, tidak ada putus saudara. Walaupun agama berbeda, ya tetap kita bergaul dengan baik. Tapi kalau dipaksa untuk syirik, kita supaya tidak mau. Wasofir rumah binarba. Jangan mengikuti, tapi kamu tetap bergaul dengan baik. Itulah ajaran Islam yang sangat indah sekali. Jadi para orang-orang kafir itu besok di akhirat tidak akan protes, karena pernah ada orang yang mengajaknya. Nah, jangan nanti diprotes kalau tetangganya gara-gara tidak pernah ajak. Dewasa ngaji tugasnya ternyata berat, harus aja bukan itu. Justru dengan akan mendapat pahala tadi, kalau yang diajak mau mengerjakan kebaikan yang dengan aja, maka jangan akan mendapat terus insentif dari kebaikan itu
tidak dikurangi sedikit pun. Kalau mereka dapat 27 derajat, dengan aja-aja juga akan mendapat 20 derajat ditambah WD derajat, berarti menjadi 54 sendiri yang aja-aja. Maka marilah hidup ini kita isi dengan aja-aja bahasa Arabnya apa? Aja-aja dakwah. Nah, dakwah wong daerah kula mboten nonton sing tandu ning jenenge dakwah. Misal salah. Tenggen kula mriki dakwah yang ngajak orang untuk berbuat baik. Yang maloni yang mantan terus tentu malah semangatnya tinggi luar biasa. Rata-rata jauh. Malam-malam itu dalam berdakwah semangat sekali, bandingkan kita jauh sekali karena mereka ingin mengejar. Dia kan sudah ketinggalan jauh dan tetap mengejar. Karena lebih cepat mereka masuk ke surga biasa juga karena kita tidak pernah berpartisipasi aja orang lain. Kita lanjutkan. Bahkan Allah yang mengadaan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak mungkin orang akan dimasukkan neraka kalau belum pernah diajak oleh orang yang ngerti. Ada dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan menyiksa orang sebelum mereka didatangi oleh utusan, didatangi oleh orang yang ngerti untuk ajak-ajak. Kan enak. Kalau paling enak itu jadi orang pedalaman atau pedalaman di Jambi juga ada orang pedalaman atau di Jawa ada namanya apa itu di Rengas Dengklok di apa di desa ada orang apa Badui. Nah, Badui. Di Blora ada orang Sami. Mereka misalkan PJW selama belum ada orang yang ajak-ajak mereka selamat, tapi kalau pernah ada orang datang mengajak mereka tidak percaya, itu baru terkena. Maka biasanya mereka tertutup, tidak mau menerima dari orang luar biar besok masuk surga. Itu ada rahasianya, Pak. Lakinillahu yashhadu bima menyaksikan. Jadi Allah menyaksikan langsung bima anzala terhadap apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu. Allah tahu persis bahwa ini bisa dikerjakan umat manusia, ini tidak bisa, semuanya diketahui Allah. Amda ilmi, Allah menurunkan ayat, menurunkan kitab dengan ilmunya, maka Allah maha mengetahui. Sehingga dalam pelajaran tauhid susunan Imam Asy'ari dan Al-Maturidi menentukan wujud kita bahwa mukhalafatun itu adalah ada bawah dia, ada ilmu Allah itu maha mengetahui. Ilmu itu sendiri adalah Allah, maka maksudnya dipahami, maka muncul pemahaman sifat Allah yang asmaul husna. Ini supaya kita sekedar bawa saja.
Wan malaikat itu juga malaikat ya syahdun sudah menyaksikan bagaimana mereka mengemalkan mata. Malaikat ditugasi untuk seperti Mas Imam. Apa Mas? Mas Imam tidur. Malaikat itu untuk apa? Supaya manusia itu besok tidak bisa selang. Alasan ditugasi apa? Ya syahdun jadi saksi. Tugasnya apa? Saksi itu nanti dia bisa dibantah apa namanya? Merekam. Di apa yang hidup kita direkam itu oleh malaikat. Jadi seandainya besok di akhirat kita tidak bisa mengelak. Begitu loh. Jadi ini paham kan? Di malaikat itu jadi saksi. Ditugasi Allah untuk mengantarkan manusia sehingga di kanan kiri kita ada dua malaikat. Namanya apa? Rokib dan Atid. Ada undang tercapai jadi kalau seperti imam itu kita ngaji jibule ngantuk itu terekam imam badan imam tampaknya imam itu ikut ngaji ternyata tapi alhamdulillah masih di tapi kan saya tetap ikut ngaji walaupun ngantuk tetap itu namanya alasan. Maka manusia di hadapan manusia semua alasan, tapi dibantah oleh hasil rekaman para malaikat ya syahdun ini. Jadi tidak hanya melihat saja, mereka sudah apalagi Allah kita manusia saja bisa merekam apa yang kita kerjakan. Namanya apa? Apa yang kita kerjakan di masjid namanya apa? Bisa direkam. CCTV gitu, CCTV. Jadi kita ngaji zaman sekarang tuh mulai nyontohnya gampang karena semuanya serba. Tapi jangan biar tidak bisa nyontoh gampang. Jadi dapat untuk itu sekarang ngaji zaman apa sekarang tuh paling enak. Namun wakafa billahi syahida, cukuplah Allah itu sebagai saksi. Jadi malaikat itu sebagai sarana untuk merekam saja, tapi semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita teruskan kalau umur masih panjang. Kita akan bersama.